Adapun pada akhirnya saat ini menjadi mudir di pondok gitu ya, atau orang mengenal istilahnya Kiai Dampar gitu, sebenarnya bukan keputusan, tapi bisa dikatakan ini adalah success by accident gitu. Kenapa? Karena pada waktu itu saya sudah mencoba berbagai macam cara untuk menjadi trainer motivator maupun pebisnis. Dalam perjalanannya Allah berkehendak setiap usaha yang saya jalankan itu gagal. Saya hitung itu sudah lebih dari 15 bisnis yang saya jalankan itu gagal. Yang terakhir sama orang-orang, sama teman-teman itu membuat sebuah pabrik untuk pakan ayam. Yang waktu itu saya dapat saham sekitar 15% atau berapa. Prediksinya nanti kalau seandainya ini sukses, penghasilan per hari itu 500-an ribu itu pada waktu itu. Allah memberikan takdir kepada saya, ternyata gagal lagi. Sampai tabungan saya habis. Intinya setiap usaha yang saya jalankan itu selalu gagal. Tetapi di lain sisi, saya memiliki satu takdir. Yaitu kalau ketemu sama anak-anak itu suka untuk mendidik, suka untuk bersama bareng-bareng gitu. Ternyata ketika saya mendidik itu sama Allah dikasih kemudahan. Kemudian waktu itu saya privat gitu. Suatu ketika pernah ada anaknya salah satu tokoh bisnis di Temanggung itu tidak bisa diatur. Anaknya itu sudah pindah sekolah itu 3 kali karena kepala sekolahnya tidak mampu itu. Anaknya sangat cerdas tetapi tidak bisa diatur. Nah waktu itu privat kepada saya secara pribadi. Begitu saya privat dalam waktu 2 minggu itu sudah selesai masalah. Kan sekarang ada orang yang menganggap saya sukses, tapi saya merasa itu sama sekali bukan usaha saya, bukan ide saya, bukan usaha saya. Saya cuma menjalankan apa yang ada di depan saya, terus kemudian orang menganggap itu satu kesuksesan. Bahkan pondok ini kan bukan planning awal saya. Seluruh planning yang saya usahakan itu saya anggap 100% gagal. Dan ini adalah planning by accident gitu ya. Nah sehingga kalau saya mengambil satu kesimpulan, bagi saya secara pribadi, orang dikatakan sukses itu justru ketika seseorang itu sudah mau menyandarkan segalanya kepada Allah. Beberapa manfaat, bukan salah satu ya, dari adanya terapi ruqyah ini atau bacaan Al-Quran ini, selain menyembuhkan penyakit yang ada hubungannya sama jin tadi, misalnya kena santet, kemudian kedua penyakit fisik, ternyata yang ketiga, ruqyah ini bisa menyembuhkan penyakit-penyakit kejiwaan. Seperti halnya orang memiliki depresi, panic attack gitu ya, kemudian takut terhadap malam, terus kemudian orang yang takut berhubungan dengan masyarakat. Termasuk di dalamnya ruqyah itu bisa menjadi penangkal terjadinya perceraian. Karena ternyata banyak kasus-kasus kita jumpai di lapangan, orang-orang bercerai itu ternyata faktor utamanya tidak hanya sesuatu yang kelihatan seperti ekonomi, seperti dibanggu pelakor dan lain sebagainya. Jauh dari itu, ternyata ketika seseorang itu bercerai, itu karena efek ada jin di dalam tubuh. Apakah orang itu banyak yang bermasalah karena dia sudah tidak lagi sesuai dengan alur Al-Quran ini. Nah, terapi kalibrasi itu mengarahkan orang yang sudah tidak sesuai frekuensinya dengan Al-Quran itu untuk kembali kepada Al-Quran. Nah, kemudian menjadi orang itu atas izin Allah sembuh. Jadi sebenarnya kita bukan menyembuhkan, tetapi memandu orang untuk kembali kepada ranah Al-Quran. Sering disampaikan juga, Al-Quran ini menjadi panduan untuk orang-orang menjadi manusia yang fitrah. Fitrahnya manusia itu seperti apa? Nah, manusia bermasalah itu karena keluar dari fitrah. Nah, terapi kalibrasi jiwa ini sebenarnya sekali lagi kita tidak menyembuhkan, melainkan kita hanya membimbing orang untuk masuk ke fitrahnya. Nah, setelah kembali kepada fitrah, kemudian orang itu akan sembuh. Maka mau nggak mau kita harus belajar meruqyah. Nah, seperti yang saya kisahkan tadi, ternyata dengan kita meruqyah para santri, diri saya sendiri juga menjadi semakin sehat. Nah, akhirnya banyak orang yang tahu, kemudian banyak orang datang. Kita tertuntut untuk membuat sebuah manajemen yang berkaitan dengan ruqyah ini. Akhirnya kita berinisiatif untuk membuat sebuah mekanisme yang kita kasih nama terapi kalibrasi Al-Quran. Jadi sebenarnya kalau kita mengacu kepada terapi Al-Quran itu ada 2 langkah utama yang harus kita lakukan, yaitu Al-Quran dimasukkan ke dalam tubuh manusia melalui bacaan, dan Al-Quran masukkan ke dalam tubuh manusia secara ilmu. Nah, ketika bacaan sama ilmu itu dimasukkan secara bareng-bareng, kemudian akan membuat kalibrasi dalam jiwa ini menjadi kembali kepada Al-Quran. Jadi di dalam diri manusia itu ada segumpal daging yang ketika segumpal daging itu rusak, maka seluruh fisiknya rusak. Tapi ketika segumpal daging itu baik, maka seluruh fisik itu akan menjadi baik. Ala wahyal qalb, dan segumpal daging itu adalah hati. Nah, pengalaman kita ketika seseorang itu sakit, entah itu kanker, entah itu asma, entah itu lupus, entah itu mengalami penyakit asma, asam lambung,
terus penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi oleh medis, kemudian dia mengalami depresi dalam kehidupannya, terus hancur karirnya, atau intinya kehidupan yang sama sekali tidak diinginkan, itu berawal dari penyakit hati. Kemudian ketika tanya apakah ada perasaan yang tidak enak di dalam hati, hampir seluruhnya 95% ke atas mengatakan iya, berawal dari sebuah kekecewaan. Dengan berbagai macam pengalaman-pengalaman ini, kita membuat inisiatif sekali lagi untuk membuat terapi kalibrasi Al-Quran ini, semoga bisa menjadi wadah, bisa menjadi gerbong bagi kita semuanya untuk memasalkan maslahat dari Al-Quran ini kepada umat. Yang namanya Al-Quran ini adalah benar-benar guide of life, panduan hidup manusia, panduan dari seluruh lini kehidupan. Orang ingin sehat batinnya, baca Quran. Orang ingin sehat fisiknya, baca Quran. Orang ingin sehat hubungannya dengan sesama manusia, baca Quran. Orang ingin sehat ekonominya, baca Quran. Orang ingin sehat karirnya, baca Quran. Jadi wealthy and healthy ya, seluruh lini kehidupannya ini ketika dikembalikan kepada Al-Quran, maka itu akan mempengaruhi kesuksesan dalam hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'dah. Nama saya Said Mubarok. Saya lahir di Temanggung tahun 1984, SD Canggal dulu waktu itu, terus lanjut ke SMP Negeri 1 Ngadirjo. Kemudian pada tahun 2000 itu saya melanjutkan pendidikan di Ngontor, Pondok Modern Ngontor, Jawa Timur. Kemudian di sana cuma 3 tahun ya. Jadi kalau orang-orang di sana pada sampai lulus, kalau saya istilahnya alumni tapi tidak lulus gitu. Di sana cuma 3 tahun, kemudian setelah itu melanjutkan mondok di Al Barokah Yogyakarta bersama Mbah Kiai Haji Rosim Al-Fatih. Kemudian setelah itu melanjutkan pendidikan mondoknya di Abah Sodik di Temanggung, namanya Pondok Darussalam. Begitu. Adapun pendidikan formalnya, kemudian saya melanjutkan pendidikan di jurusan komunikasi STPMD APMD Yogyakarta. Kemudian setelah dalam perjalanan mondok di 3 tempat ini, saya memutuskan untuk menikah. Nah, pada waktu itu menikah ya. Menikah, saya dapat istri, Ustadzah Maevita Purwanti, alumni Ngontor juga. Jadi beliau S1 di Ngontor. Nah, ceritanya beliau dulu waktu setelah selesai S1, terus kemudian mendapatkan tawaran untuk beasiswa S2 di Malaysia gitu pada waktu itu. Waktu itu saya kenalan, terus saya lamar. Nah, waktu saya lamar, kemudian bilang gimana kalau nunggu 2 tahunan lagi gitu. Saya tanya kenapa kok nunggu 2 tahun gitu. Karena mau kuliah dulu di Malaysia S2 gitu. Saya bilang ya kalau mau nikah sama saya nggak usah S2, langsung nikah saja, langsung S3 gitu. Tapi kalau mau S2 ya silahkan, saya mau tak cari yang lain saja gitu. Akhirnya memutuskan untuk tidak S2 tetapi kemudian menikah sama saya. Nah, kemudian perjalanannya sampai sekarang ini. Kemudian dalam perjalanan hidup pada waktu itu, seperti banyak orang yang memiliki cita-cita, plan of life, saya juga memiliki plan of life juga. Obsesi saya pada waktu itu adalah ingin menjadi pengusaha. Ya, karena ingin menjadi pengusaha, sejak kuliah itu saya sudah mendalami buku-buku tentang ilmu-ilmu bisnis gitu. Di semester 5 dulu sudah bisa menulis buku judulnya Lulus Kuliah Tanpa Nganggur. Ya, jadi belum lulus kuliah, semester 5 sudah nulis buku judulnya Lulus Kuliah Tanpa Nganggur gitu. Pada waktu itu juga sempat ngisi seminar-seminar kewirausahaan. Itu di perdana itu waktu itu saya ingat betul di Ayam Bakar Wong Solo milik yang ada di daerah Timoho sana itu Jogja. Itu kemudian sambil merintis karir, waktu itu jualan batik waktu masih mahasiswa gitu ya. Jadi mahasiswa itu sudah sambil berwirausaha gitu. Nah, dalam perjalanan buku-buku yang saya baca itu difokuskan kepada buku-buku bisnis gitu. Sambil menulis gitu. Kebetulan saya termasuk sejak mondok itu ikut forum Lingkar Pena.
Jadi sudah produktif. Jadi waktu masih santri itu saya sudah menulis novel judulnya Novice Book gitu. Nah kemudian buku ilmiah pertama saya judulnya Lulus Kuliah Tanpa Nganggur. Kemudian yang kedua Logika Cinta. Terus kemudian yang ketiga Revolusi Pendidikan. Yang keempat. Kemudian yang selanjutnya buku judulnya adalah 11 Pintu Rizki dalam Al-Quran dan Hadis. Kemudian ini yang terbaru sedang menulis judulnya 7 Kaidah Bid'ah. Kemudian yang terakhir ini Logika Takwil. Nah kemudian satu lagi judulnya adalah Kaidah Penghuni Surga. Kaidah Akidah Penghuni Surga. Nah itu beberapa buku-buku yang sudah saya tulis. Nah beberapa diantaranya sudah diterbitkan oleh penerbit, tapi yang lain kebanyakan masih saya simpan dalam bentuk naskah. Masih belum terlalu ada waktu untuk menerbitkan buku-buku itu gitu, karena lebih banyak untuk fokusnya ke pondok ya. Nah kemudian kalau ditanya siapa saya saat ini, maka profesi utama saya adalah mengasuh pesantren ya, namanya Wakaf Mahir Quran, yaitu mengasuh pondok pesantren Wakaf Mahir Quran. Yang ini sekarang terbaru ini kita perbaharui nama menjadi Pondok Lof Tahfidz Mahir Quran Ihya Usunah. Nah itu saya menjadi mudirnya di situ dengan beberapa santri. Dari seluruh santri yang ada di sini itu gratis sifatnya, jadi tidak bayar sepeser pun. Jadi siapapun nanti yang ingin mondok di sini, anak-anak SMP, anak-anak seusia SMA itu bisa mondok asalkan mau menghafalkan Al-Quran. Itu gratis 100%. Nah ada sebuah kisah menarik yang berhubungan dengan pondok pesantren ini, di mana suatu ketika malam-malam sekitar jam 11 malam itu ada 4 santri putri kita ini kesurupan. Jadi ceritanya secara mendadak ada 4 santri putri itu kesurupan. Yang satu ini yang paling parah, kesurupan kemudian sampai lari ke tengah kampung. Nah kemudian yang satu ini kesurupan, teriak-teriak, tidak sadarkan diri. Kemudian yang kedua ini masih sadar tapi merasa kepanasan gitu. Nah pada waktu itu saya bingung, ini santri kesurupan kenapa gitu ya. Bingung, saya pada waktu itu mau mencari orang yang bisa ngerukyah sudah jam 11 malam. Saya sendiri waktu itu masih awam, belum bisa tahu tentang ilmu rukyah dan lain sebagainya. Nah kemudian sampai santri yang keluar ini, santri putri yang keluar ini di tengah kampung semaput. Terus kemudian ada orang kampung yang laporan ke kita. Akhirnya kita papah bareng-bareng dibawa ke pondok. Wah pusing 7 keliling gitu. Ada santri kesurupan itu. Kita mau merukyah ya tidak bisa karena tidak tahu. Yang penting kita bareng-bareng orang banyak baca Quran bareng-bareng gitu. Nah kemudian itu menjadi tonggak awal sampai kemudian akhirnya kita di pondok ini memiliki sebuah program namanya terapi kalibrasi Al-Quran. Nah kemudian akhirnya mau nggak mau kita mencari orang yang bisa merukyah. Pada waktu itu ada Ustadz Tatang, ada Ustadz Uzi, terus kemudian datang Ustadz-Ustadz yang dari Rehab Hati, ada Ustadz Ari, ada Ustadz Andi, Ustadz Sandi, itu pada datang untuk merukyah dan lain sebagainya dalam perjalanan. Kemudian ternyata saya sendiri juga ternyata butuh untuk dirukyah gitu. Jadi teman-teman penghafal Quran ini ternyata juga ketika masih belum memahami konsep tauhid ini secara utuh, terkadang juga perlu untuk dirukyah juga. Karena kebetulan saya secara pribadi itu sejak kecil menderita penyakit asma. Saya ingat betul penyakit asma itu saya sejak SMP. Itu sudah punya penyakit asma. Istri saya menderita penyakit migrain. Jadi saya asam lambung sama asma, istri saya migrain sama asma gitu. Nah ternyata setelah kita para santri putri itu ada yang kesurupan, kita meminta tolong kepada orang-orang untuk untuk merukyah santri-santri kita. Ternyata kita mendapati bahwasanya ilmu rukyah itu manfaatnya banyak. Di satu sisi ilmu rukyah yang kita pelajari itu kemudian bisa alhamdulillah memberikan efek baik kesembuhan bagi para santri yang kesurupan. Ternyata di lain sisi rukyah itu juga bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam fisik kita. Singkat ceritanya setelah kita mengetahui ilmu rukyah ini secara lebih dalam kemudian mempraktekkan, itu kemudian penyakit asma saya alhamdulillah atas izin Allah sembuh. Penyakit asam lambung saya kemudian sembuh. Terus istri saya asmanya juga sembuh. Istri saya migrainnya juga sembuh. Padahal asma saya itu sudah lebih dari 15 tahun akhirnya sembuh.
Nah kemudian karena yang namanya ruqyah ini kemudian memiliki manfaat untuk para santri, kita punya para santri, jadi kadang santri itu diserang oleh bangsa jin dan lain sebagainya. Maka kalau ada orang mengatakan kesurupan nggak ada, itu mungkin karena kurang referensi ya. Jadi sekarang kita ini sudah hampir setiap hari berhubungan dengan orang-orang yang kesurupan sekarang ini. Nah, jadi memang betul apa adanya. Ketika dibacakan Quran muntah darah itu memang betul-betul apa adanya. Santet itu ada, itu memang betul-betul benar keberadaannya. Nah kemudian setelah kita mendapatkan ujian seperti itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata kemudian kita mempelajari ilmu ruqyah itu sendiri bisa menyembuhkan orang yang kena gangguan jin dan juga bisa menyembuhkan orang-orang yang kena penyakit di dalam fisiknya. Alhamdulillah sebagai salah satu efeknya, seperti saya ceritakan tadi, kita juga sembuh secara fisik. Kemudian salah satu manfaat, beberapa manfaat bukan salah satu ya, dari adanya terapi ruqyah ini atau bacaan Al-Quran ini, selain menyembuhkan penyakit yang ada hubungannya sama jin tadi, misalnya kena santet, kemudian kedua penyakit fisik, ternyata yang ketiga, ruqyah ini bisa menyembuhkan penyakit-penyakit kejiwaan. Seperti halnya orang memiliki depresi, panic attack gitu ya, kemudian takut terhadap malam, terus kemudian orang yang takut berhubungan dengan masyarakat, termasuk di dalamnya ruqyah itu bisa menjadi penangkal terjadinya perceraian. Karena ternyata banyak kasus-kasus kita jumpai di lapangan, orang-orang bercerai itu ternyata faktor utamanya tidak hanya sesuatu yang kelihatan seperti ekonomi, seperti dibanggu pelakor dan lain sebagainya. Jauh dari itu, ternyata ketika seseorang itu bercerai, itu karena efek ada jin di dalam tubuh. Kemudian jin itu mempengaruhi si laki-laki dan si perempuan untuk kemudian menciptakan banyak konflik-konflik, bermasalah, kemudian akhirnya bercerai. Nah dengan ruqyah ini ternyata faktanya di lapangan kita bisa mendapatkan maslahat, salah satunya adalah mengurangi terjadi efek perceraian. Nah itu, termasuk yang terbaru ini kita ada satu pasien yang dari Jawa Tengah, itu beliau mengalami bisek. Jadi laki-laki suka sama laki-laki, suka sama perempuan gitu. Nah salah satu efeknya adalah ketika dia mau berhubungan sama istrinya itu tidak bisa maksimal. Akhirnya karena istrinya tidak pernah bisa dipuaskan, istrinya lari ke luar negeri jadi TKW. Nah karena si suami ini merasa dia pengen normal, pengen punya keturunan, pengen punya anak, akhirnya pengen terapi Al-Quran ini ya. Setelah kita terapi, dia dalam satu kali terapi sudah merasakan, oh saya sudah ada bedanya. Yang tadinya itu sangat bernafsu kepada sesama lelaki, nafsunya itu jadi berkurang. Jadi dari pengalaman kita ternyata bagi teman-teman yang mungkin menderita kelainan secara kecenderungan gender itu nanti bisa diterapi juga dengan ruqyah ini. Nah, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya manfaat atau maslahat dari terapi ruqyah ini bisa terasa secara fisik, bisa terasa seperti kejiwaan maupun terasa secara bagaimana hubungan sesama manusia itu menjadi lebih baik dengan terapi Al-Quran itu. Adapun pada akhirnya saat ini menjadi mudir di pondok gitu ya, atau orang mengenal istilahnya Kiai Dampar gitu, sebenarnya bukan keputusan, tapi bisa dikatakan ini adalah success by accident gitu. Kenapa? Karena pada waktu itu saya sudah mencoba berbagai macam cara untuk menjadi trainer motivator maupun pebisnis. Waktu itu saya bareng sama Ustadz Kukuh, itu alumni Mesir itu, LC, kita menjadi training motivator dari beberapa kota di beberapa provinsi ini. Terus kemudian dalam perjalanannya Allah berkehendak setiap usaha yang saya jalankan itu gagal. Saya hitung itu sudah lebih dari 15 bisnis yang saya jalankan itu gagal. Yang terakhir sama orang-orang, sama teman-teman itu membuat sebuah pabrik untuk pakan ayam. Yang waktu itu saya dapat saham sekitar 15% atau berapa. Prediksinya nanti kalau seandainya ini sukses, penghasilan per hari itu 500-an ribu itu pada waktu itu. Allah memberikan takdir kepada saya, ternyata gagal lagi. Sampai tabungan saya habis. Intinya setiap usaha yang saya jalankan itu selalu gagal. Tetapi di lain sisi, saya memiliki satu takdir. Yaitu kalau ketemu sama anak-anak itu suka untuk mendidik, suka untuk
bersama, bareng-bareng gitu. Ternyata ketika saya mendidik itu sama Allah dikasih kemudahan. Kemudian waktu itu saya privat gitu. Suatu ketika pernah ada anaknya salah satu tokoh bisnis di Temanggung itu tidak bisa diatur. Anaknya itu sudah pindah sekolah itu 3 kali karena kepala sekolahnya tidak mampu itu. Anaknya sangat cerdas tetapi tidak bisa diatur. Nah waktu itu privat kepada saya secara pribadi. Begitu saya privat dalam waktu 2 minggu itu sudah selesai masalah. Yang tadinya nggak mau sekolah, kalau kemudian dia berangkat sekolah berantem. Kalau dia sekolah bikin masalah sama guru, setelah privat sama saya selama 2 minggu, dia sudah langsung menjadi anak yang baik versi guru dan orang tuanya. Nah kemudian ini by accident, tidak ada cita-cita saya menjadi privator gitu ya, privat anak-anak. Nah, ternyata ketika saya mendidik itu ada hasilnya. Kemudian berkembang, pada akhirnya saya dibimbing sama Allah untuk kemudian merintis pondok pesantren. Diawali dari pada waktu itu pernah santri cuma 1 orang, berkembang menjadi 5 orang, terus gagal, terus berkembang lagi. Sampai sekarang alhamdulillah santri kita ini total ada 39 santri, putra sama putri, dan seluruhnya gratis, tidak ada yang bayar. Makan gratis, asrama gratis, kita sekolahkan juga. Alhamdulillah bisa kita gratis atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini saya menganggap sebagai success by accident. Kenapa? Di satu sisi saya menjalankan bisnis ini gagal, saya nggak punya sumber keuangan yang pasti. Kemudian Allah membimbing kita untuk merintis dan membesarkan pondok pesantren, dan pondok pesantren ini seluruhnya itu gratis dan bisa berjalan. Pondok kita ini kalau mau ditinjau dari sisi logika akal itu tidak masuk akal. Karena saya secara pribadi juga tidak memiliki bisnis yang settle. Istri saya itu jualan madu juga ala kadarnya gitu. Sampai kita mengambil satu kesimpulan. Kalau kita memperjuangkan agama Allah, maka Allah akan memperkuat perjuangan kita, memperkuat perjuangan kita. Seperti Allah sampaikan, in tansurullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan menguatkan langkahnya. Maka dengan kekuatan secara pribadi yang kita miliki untuk menjalankan roda pondok yang seperti ini jelas tidak mampu secara akal. Tetapi ada sebuah keajaiban. Misalnya istri saya bilang, "Bi, ini berasnya besok pagi udah habis," gitu. Misalnya sore-sore bilang kayak gitu ya. "Besok pagi berasnya udah habis nih." Ya, saya cuma tinggal bilang, "Fashhad ya Allah," gitu ya. Ya Allah, saksikan gitu kan. Allah menyaksikan tuh ya. Pagi-pagi ada yang ngasih beras gitu. Tanpa kita tanpa kita minta. Kadang baru aja terjadi ini kemarin sore terjadi, kita itu mau beli lauk itu nggak ada duit, pas nggak ada duit, nggak beli lauk. Saya melihat cuman ada 30.000, sementara yang namanya lauk itu sekali beli kita minimal 150.000. Ya sudah, kita berangkat aja. Kita berangkat sambil pinjem duitnya anak saya, tabungan, total jadi 70.000 kita berangkat. Coba aja ke ATM gitu dilihat, sudah ada orang yang transfer. Saya tidak tahu siapa yang transfer, kapan yang transfer, yang tadinya nggak ada duit jadi ada duit gitu. Nah seperti itu tuh berkali-kali terjadi. Yang wujudnya kadang beras, kadang orang tiba-tiba datang kemudian bawa 1 kerat telur, sarimi dan lain sebagainya. Nanti kalau pas lagi nggak ada duit lagi, ada orang datang terapi gitu. Ada orang datang terapi. Nah itu untuk nyambung. Nah sehingga pengalaman kita dalam memperjuangkan umat melalui pondok pesantren ini, satu kesimpulan bahwasanya tugas kita itu hanya mencari santri sama didik santri. Yang memberikan rizki itu Allah. Nah Allah itu memberi rizki itu suka-suka Allah, bisa jadi melalui bisnis yang kita jalankan, bisa jadi mengirim orang yang tidak kita kenal, atau bisa jadi melalui tender yang orang lain kasih kepada kita. Nah sehingga mungkin bagi seluruh teman-teman yang beragama Islam yang ada di negeri ini, bagi siapa saja yang ingin memperjuangkan agama Allah, jangan takut, jangan nunggu kaya, jangan nunggu punya kekuatan, jangan nunggu punya uang, melangkah dulu. Karena dengan melangkah itu sudah intang surullah. Artinya apa? Kita sudah menolong agama Allah. Maka itu menjadi syarat agar yang surkum, agar Allah memberikan pertolongan kepada kita. Setelah Allah memberikan pertolongan, kemudian wa yusabbit aqdamakum, kemudian akan menguatkan langkah kalian yang dalam rangka memperjuangkan agama Allah ini. Nah, pengalaman kita seperti itu. Karena apa? Saya sampai kepada titik ini adalah sampai saya katakan adalah titik frustasi atau titik apa ya? Kalau sudah tidak punya harapan itu apa namanya?
Bayangkan 15 kali bisnis gagal terus, nggak punya duit, terus mau apa? Adanya cuma skill ngajar, ya sudah, ngisi privat kan begitu. Nah, ngisi privat ternyata malah berjalan. Terus singkat ceritanya, kemudian merintis pondok pesantren, juga berjalan, juga sampai sekarang. Jadi bisnis saya tidak berkembang, tapi pesantrennya malah berkembang. Nah, sekarang di pondok ini alhamdulillah kita sudah banyak fasilitas-fasilitas, dan kita umumkan kepada teman-teman yang memiliki anak, yang memiliki ponaan atau mungkin tetangga yang pengen menghafalkan Quran di pondok ini, insya Allah bisa datang, kemudian gratis untuk anak-anak SMP, SMA, nggak usah bayar, yang penting mau menghafalkan Al-Quran, begitu. Bagi saya secara pribadi, saya tidak pernah merasa sukses, karena seluruh yang ada ini tidak pernah saya merasa ini hasil saya, itu tidak. Karena dulu saya sudah pernah pada fase rumongso bisa ya, merasa bisa nulis buku, merasa bisa ngisi seminar, merasa bisa ngisi training, tapi seluruh planning saya itu gagal. Gitu. Planning saya itu seluruhnya gagal. Tetapi begitu saya memasrahkan kepada Allah, kemudian Allah memberikan satu jalan yang Allah pilihkan, dan kemudian saya jalani apa adanya, yang itu bukan karena usaha saya. Itu kemudian Allah menganggap saya sukses dengan itu. Itu bisa dikatakan sukses atau apa itu, kayak gitu itu ya. Kan sekarang ada orang yang menganggap saya sukses, tapi saya merasa itu sama sekali bukan usaha saya, bukan ide saya, bukan usaha saya. Saya cuma menjalankan apa yang ada di depan saya, terus kemudian orang menganggap itu satu kesuksesan. Bahkan pondok ini kan bukan planning awal saya. Seluruh planning yang saya usahakan itu saya anggap 100% gagal. Dan ini adalah planning by accident gitu ya. Nah, sehingga kalau saya mengambil satu kesimpulan, bagi saya secara pribadi, orang dikatakan sukses itu justru ketika seseorang itu sudah mau menyandarkan segalanya kepada Allah. Gitu. Justru itu sifat yang paling disukai Allah, yaitu namanya tawakal. Jadi tawakal itu meniadakan kemampuan diri, meniadakan kemampuan akal, meniadakan kemampuan relasi dan lain sebagainya, kemudian bertawakal kepada Allah, monggo ya Allah, engkau ingin menjadikan saya seperti apa, kemudian bersungguh-sungguh dengan takdir yang Allah sebutkan itu. Nah, kemudian sampai saat ini itu sudah ada beberapa tempat yang menawari kita untuk dijadikan pondok pesantren. Nah, begitu. Nah, perjalanannya kalau kita ditanya sukses menurut saya itu seperti apa? Justru sukses yang sebenarnya itu ketika seseorang itu sudah benar-benar dibimbing oleh Allah langsung dalam menjalankan kehidupannya. Karena berapa banyak orang yang datang ke sini untuk, mohon maaf sekarang yang terapi, rata-rata itu seminggu itu beberapa kali ada orang terapi ke sini, mulai dari dosen, mahasiswa, orang-orang kaya, masyarakat umum, rakyat biasa, bahkan yang punya rumah sakit, dokter di dunia kedokteran itu datang untuk terapi Al-Quran gitu loh. Pertanyaannya, apakah orang-orang itu sukses? Orang-orang itu sukses menurut orang umum. Tapi faktanya ketika butuh diruqyah berarti secara agama belum sukses. Nah, kita sukses versi siapa dulu? Maka saya mengkategorikan sukses itu menjadi dua. Sukses menurut orang umum, yaitu orang yang karirnya, ekonominya mapan, dia jadi dokter, dia jadi dosen. Beberapa waktu yang lalu itu ada 3 dosen dari kampus terkenal datang. Kita terapi ruqyah tari Bali gitu ya, kesurupan gitu. Nah, kesuksesan pertama itu versi manusia itu tadi. Ternyata banyak orang-orang yang sukses, bahkan mohon maaf kita pernah juga meruqyah di orang departemen keuangan di Jakarta. Dan banyak pengusaha-pengusaha. Nah, pertama yang versi sukses itu adalah orang yang apa tadi? Orang yang ekonominya mapan, kemudian kedudukannya tinggi di masyarakat, memiliki usaha banyak, pendidikannya tinggi dan lain sebagainya. Itu versi orang umum. Kemudian ketika versi agama itu beda lagi. Faktanya sekali lagi banyak orang yang sukses di bidang ini kemudian ternyata perlu diruqyah. Berarti kan secara agama belum sukses. Nah, kesuksesan secara agama ini adalah ketika seseorang itu sudah bisa menyandarkan seluruh kehidupannya itu kepada Allah. Itulah sukses yang sesungguhnya. Jadi dia mampu secara pribadi tapi tetap merasa tidak bisa apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan bagaimana alur hidupnya itu kepada takdir yang Allah berikan kepada dia. Itu versi sukses menurut saya yang sebenarnya. Terapi kalibrasi jiwa ini kita dirikan karena banyak orang-orang yang datang kemudian alhamdulillah mendapatkan maslahat dari terapi ruqyah yang kita laksanakan ini. Berbeda dengan misi awal yang sebenarnya. Sebenarnya misi awal dari terapi ini adalah kita fokuskan untuk para santri.
karena kita punya santri-santri, terkadang santri itu bermasalah dari rumah. Ada santri yang orang tuanya itu jarang kepang, ada santri yang orang tuanya itu dukun, punya ilmu kebal, ada santri yang orang tuanya itu dari rumah sudah bermasalah, begitu datang itu memang fix anak ini perlu diruqyah. Maka mau nggak mau kita harus belajar meruqyah. Nah, seperti yang saya kisahkan tadi, ternyata dengan kita meruqyah para santri, diri saya sendiri juga menjadi semakin sehat. Nah, akhirnya banyak orang yang tahu, kemudian banyak orang datang, kita tertuntut untuk membuat sebuah manajemen yang berkaitan dengan ruqyah ini. Akhirnya kita berinisiatif untuk membuat sebuah mekanisme yang kita kasih nama terapi kalibrasi Al-Quran. Jadi sebenarnya kalau kita mengacu kepada terapi Al-Quran itu ada dua langkah utama yang harus kita lakukan, yaitu Al-Quran dimasukkan ke dalam tubuh manusia melalui bacaan, dan Al-Quran dimasukkan ke dalam tubuh manusia secara ilmu. Nah, ketika bacaan sama ilmu itu dimasukkan secara bareng-bareng, kemudian akan membuat kalibrasi dalam jiwa ini menjadi kembali kepada Al-Quran. Nah, sebenarnya ketika seseorang ini hidup, dia memiliki satu panduan yang benar-benar panduan yang tidak akan menyesatkan manusia, yaitu Al-Quran. Ketika seseorang itu sudah frekuensi kehidupannya sama dengan Al-Quran, dia tidak mungkin tersesat. Dia sehat, dia senang, dia bahagia, hidupnya enak. Tapi kenapa kok orang itu banyak yang bermasalah? Karena dia sudah tidak lagi sesuai dengan alur Al-Quran ini. Nah, terapi kalibrasi itu mengarahkan orang yang sudah tidak sesuai frekuensinya dengan Al-Quran itu untuk kembali kepada Al-Quran. Nah, kemudian menjadi orang itu atas izin Allah sembuh. Jadi sebenarnya kita bukan menyembuhkan, tetapi memandu orang untuk kembali kepada ranah Al-Quran. Sering disampaikan juga, Al-Quran ini menjadi panduan untuk orang-orang menjadi manusia yang fitrah. Fitrahnya manusia itu seperti apa? Nah, manusia bermasalah itu karena keluar dari fitrah. Nah, terapi kalibrasi jiwa ini sebenarnya sekali lagi kita tidak menyembuhkan, melainkan kita hanya membimbing orang untuk masuk ke fitrahnya. Nah, setelah kembali kepada fitrah, kemudian orang itu akan sembuh. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Contoh kasus orang yang sudah datang ke sini, misalnya beberapa waktu yang lalu ada 3 dosen dari salah satu kampus ternama datang, itu tiga-tiganya mengalami penyakit depresi. Tiga-tiganya mengalami depresi. Yang satu sampai ke level dia mau megang laptop saja itu sudah malas. Lihat laptop itu trauma, bayangkan. Ada orang dosen lihat laptop trauma, kira-kira gimana hidupnya tuh? Nah, 3 ini menyatakan depresi, terus kemudian kita terapi. Terapinya adalah dengan mengembalikan kepada fitrah. Fitrahnya apa? Saya membuat grup dengan 3 dosen ini, berarti 4 orang ini. Kemudian saya kasih PR. PR pertama sholat 5 waktu. PR kedua sholat ba'diyah, qobliyah. PR ketiga zikir pagi petang. PR keempat tahajud. Dan PR kelima baca Quran. Saya mau tanya, ini sebenarnya PR atau memang kebutuhan pribadi setiap orang sebenarnya? Kebutuhan pribadi setiap orang. Terus setiap malam tak suruh absen sama saya. Saya bilang gini, mohon maaf kalau di kampus mahasiswa-mahasiswa pada absen sama jenengan, tapi khusus yang ini jenengan absen sama saya ya. Saya bilang gitu. Saya kawal sampai tahajudnya. Akhirnya setelah menjalankan program ini selama 7 hari, itu sudah memiliki perkembangan yang tadinya itu nggak karuan sudah fresh. Kemudian di hari ke-11 grupnya sudah saya bubarkan. Karena alhamdulillah 60-70% itu sudah sembuh. Artinya apa? Artinya depresi yang melanda 3 dosen ini karena memang jauh dari agama saja. Nah, caranya bagaimana teknisnya? Teknisnya adalah kita beri keilmuan Al-Quran yang kita kenal dengan istilah tazkiyatun nafas, agar hatinya itu semakin memiliki referensi ketenangan. Terus kita bacakan Al-Quran atau yang kita kenal dengan istilah ruqyah. Kemudian kita tambah PR-PR dalam keseharian untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi itu secara totalitas, dan depresi sembuh. Ada juga kasus orang yang dia itu sudah sejak SMP itu mengkonsumsi obat dari dokter ya, karena sudah divonis dia itu mengalami penyakit gangguan mental ya, anxieties. Nah, kemudian setelah kita terapi kurang lebih 2 minggu, orang ini sudah merasakan kebaikan gitu. Dan masih banyak kasus-kasus yang kurang lebih seperti itu. Itu dari sisi penyakit kejiwaan. Ada juga yang dari sisi keanehan hidup.
Ada misal beberapa waktu yang lalu ada orang datang, mbak-mbak umur 34 tahun belum nikah. Yang dia itu cerita sama saya sampai nangis-nangis. Ustadz, kalau ada laki-laki ketemu sama saya itu nggak lihat Ustadz. Misalnya saya duduk, laki-laki berdiri depan saya itu nggak lihat gitu. Bagaimana saya mau nikah gitu. Jadi kalau ada laki-laki yang berpotensi untuk menjadi suami itu nggak bisa lihat. Itu gimana itu? Nah itu fik dari analisa kita itu karena memang dia disukai sama jin sehingga dia akan dihalang-halangi oleh jin itu untuk menikah. Jadi mungkin bagi teman-teman yang masih jomblo-jomblo, kita katakan jomblo menaun ya istilahnya itu kemungkinan besar bisa jadi karena memang ada unsur jin yang ada di dalam tubuhnya yang menghalangi dia untuk apa? Untuk kemudian menikah itu. Kalau kita kenal sama perempuan, perempuannya nggak cantik. Nanti kalau perempuan kenal sama kita, lihat kita kayak kakek-kakek. Jadi ada aja alasan untuk tidak jadi. Pernah ada pasien yang dia itu umurnya sekitar 33 tahun, sudah 9 kali ta'aruf itu tidak pernah jadi. Bahkan sudah sampai mau nikah, tidak jadi gitu. Nah ini karena apa? Karena ternyata setelah kita ruqyah, ada indikasi di dalamnya ada jinnya. Meskipun tidak seluruhnya seperti itu, ini hanya pengalaman kita ya. Ada lagi kemudian seseorang yang suami istri itu adanya cuma mau cekcok saja. Kayaknya nggak mungkin Ustadz kayak ini. Kalau saya itu cekcok sama suami, wong masalahnya itu cuma sepele-sepele. Nah ternyata setelah kita ruqyah muntah-muntah. Ternyata ada jin di dalam tubuhnya yang kita kenal kalau dalam agama kita mengenal istilah jin dasim ya. Itu tugasnya adalah untuk membuat rumah tangga itu menjadi retak. Sehingga suami itu cuma mau marah sama istri, istri juga maunya itu marah sama suami. Nah kemudian dengan berbagai macam pengalaman-pengalaman ini kita membuat inisiatif sekali lagi untuk membuat terapi kalibrasi Al-Quran ini semoga bisa menjadi wadah, bisa menjadi gerbong bagi kita semuanya untuk memasalkan maslahat dari Al-Quran ini kepada umat. Nah perlu teman-teman sekalian ketahui bahwasanya yang namanya Al-Quran ini adalah benar-benar guide of life, panduan hidup manusia, panduan dari seluruh lini kehidupan. Orang ingin sehat batinnya baca Quran, orang ingin sehat fisiknya baca Quran, orang ingin sehat hubungannya dengan sesama manusia baca Quran, orang ingin sehat ekonominya baca Quran, orang ingin sehat karirnya baca Quran. Jadi wealthy and healthy ya, seluruh lini kehidupannya ini ketika dikembalikan kepada Al-Quran, maka itu akan mempengaruhi kesuksesan dalam hidupnya. Maka sebenarnya termasuk kepada kita yang sedang kita jalankan di sini itu kembali lagi bukan karena kehebatan, bukan karena marketing, ya, bukan karena kita berusaha dalam hal itu, tetapi karena kita tawakal kepada Allah, kita fokus kepada bagaimana membumikan Al-Quran dalam kehidupan kita, kemudian Allah akan berikan perangkat-perangkat itu kepada kita. Maka ada sebuah istilah, rizki itu ada dua macam. Rizki yang diusahakan sama rizki yang diantar. Maka kita bisa mengambil hikmah itu. Contoh misalnya, binatang itu kan ada yang mencari rizkinya harus dicari. Harimau itu kan harus nyari gitu ya, ayam harus nyari. Tapi ada binatang yang rizkinya itu diantar. Contohnya laba-laba, yang dia bisa itu cuma membuat sarang laba-laba, setelah itu berhenti. Kemudian bertasbih kepada Allah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh kan? Subhanallah, 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 dikirimkan lalat, makan. Nah, kita Masya Allah sudah mempraktekkan itu. Nah, sehingga dengan Al-Quran pun bisa menjadi magnet rezeki kalau kita mengamalkan itu dengan benar. Mau pilih mana? Ayo monggo, kita mau yang salah satu buku yang kita tulis itu 11 pintu rizki. 10 diantaranya adalah rizki yang didatangkan. 10 pintu rizki itu didatangkan dari kumpulan hadis dan Quran yang saya pelajari. Hanya satu pintu ini yang kemudian harus nyari, harus berusaha. Nah, masalahnya adalah banyak sekali orang, mungkin saya mencoba menilai 99% itu orang berkutat di satu pintu rizki dan hanya 1% orang yang memilih 10 pintu rizki ini. Nah kalau hewan kan tidak bisa memilih, harimau ya harus seperti itu, serangga harus. Tapi kalau kita boleh memilih, mau memilih satu pintu yang harus dengan berusaha atau memilih 10 pintu yang
Kita tidak harus berusaha, yang Allah kirimkan rezeki itu kepada kita. Termasuk mohon maaf jenengan-jenengan itu kesini kan tidak saya undang. Nah ini contoh yang Allah kirimkan kepada kita gitu. Nah ini fakta dan sering kali terjadi seperti itu. Misalnya contoh begini. Ini kita buka salah satu rahasia kita ya. Banyak orang yang ketika ingin berusaha itu bingung mau cari modal. Mau cari modal kemana? Nanti harus pinjem. Nanti kalau seandainya gagal harus mengembalikan. Kita sudah sampai tahap ada orang datang mau membiayai bisnis apapun yang akan kita lakukan. Kalau usahanya sukses nanti bagi hasil, kalau gagal nggak usah nyarutang. Itu kampus mana yang bisa mengajarkan logika seperti itu? Itu kalau nggak rezeki yang didatangkan. Nah, tetapi kemudian dengan kita menjalankan konsep rezeki ini, yaitu konsep Al-Quran ini tadi, sudah kita praktekkan dalam keseharian, rezeki selesai. Masalah kesehatan selesai. Masalah rumah tangga, saya menikah itu sudah lebih dari 13 tahun. Saya punya cekcok sama istri itu di tahun pertama. 12 tahun setelahnya itu hampir tidak ada cekcok sama sekali, alhamdulillah. Nah kemudian hubungan rumah tangga selesai dengan Al-Quran. Kemudian apalagi yang nggak selesai dengan Al-Quran? Kurikulum selesai dengan Al-Quran. Saya juga menulis buku yang judulnya Revolusi Pendidikan. Seandainya kita punya negara, kurikulumnya diganti dengan Al-Quran, terjemahan Al-Quran 30 juz, itu insya Allah nggak usah ada KPK itu nanti. Dengan sendirinya yang korupsi itu hilang nanti. Nggak usah ada jurusan yang berhubungan dengan bagaimana mengembangkan perekonomian dan lain sebagainya. Pajak itu dengan sendirinya tidak ada insya Allah. Kalau Al-Quran, kurikulum Al-Quran itu diterapkan. Cuman masalahnya kurikulum yang dari Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak diajarkan secara masif. Malah mengajarkan keilmuan-keilmuan yang didasari oleh logika akal, para profesor dan lain sebagainya. Saya sampai sudah melakukan satu riset ilmiah. Yang saya bicarakan ini kepada orang-orang yang pinter-pinter itu semuanya mengiyakan. Kendala dari lembaga pendidikan kita itu cuma 3. Yang pertama kejujuran, yang kedua kasih sayang, ya. Yang pertama kejujuran, kedua kasih sayang, terus yang ketiga adalah kedisiplinan. Tetapi 2 ini yang paling utama, kejujuran dan kasih sayang. Kenapa kok orang itu mau korupsi? Karena tidak memiliki empati. Nah, ternyata banyak orang yang sudah saya melakukan riset, itu beliau-beliau itu sukses secara pribadi, kemudian punya anak, anaknya sudah disekolahkan di tempat favorit, tapi anaknya nggak jadi. Ternyata rahasianya itu ada di satu, misalnya contoh ini, yaitu menggembala kambing. Jadi rumus kesuksesan dalam pendidikan itu ternyata adalah menggembala kambing. Kata Nabi, tidaklah setiap Nabi kecuali dia seorang penggembala kambing. Saya menyampaikan ini kepada orang-orang yang keren-keren itu. Levelnya tinggi-tinggi, doktor-doktor, nggak cuman. Dan mengiyakan. Maksudnya apa? Kalau anak itu menggembala kambing, pertama pasti jujur. Contohnya misal, kalau kambing itu harus diaritke, harus dikasih rumput 1 bagor. Itu kalau ngasihnya cuma setengah bagor, kambingnya mati. Maka kalau ada seorang anak kok punya kambing tadinya 5 menjadi 15, itu sudah pasti jujur. Jujur kepada kambing. Nah, kepada kambing aja jujur, apalagi kepada rakyat, mesti lebih jujur lagi. Kemudian yang kedua, orang menggembala kambing itu pasti kasih sayang. Karena kambing itu ya rada angel-angel gampang diatur. Maka kalau ada orang kok menggembala kambing atau memelihara kambing, kok dia itu perasaannya emosi, kambingnya kurus. Maka kambing yang bisa berkembang biak dengan baik itu pasti dikasih kasih sayang yang baik sama penggembalanya itu. Nah kalau sama kambing aja kasih sayang, nanti kayaknya nggak mungkin deh kalau korupsi ya. Nah yang ketiga dia pasti disiplin. Karena menggembala kambing itu tidak bisa kemudian saya tak libur dulu gitu ya. Nggak bisa, harus terus menerus. Itu. Nah sementara orang zaman sekarang kenapa kok sama rakyatnya tega? Karena mainannya Lego. Kalau dia itu main Lego sudah bosan dibanting nggak masalah. Kalau dia itu sudah bosan ditaruh nggak masalah. Maka kalau bosan sama rakyat, rakyatnya banting juga nggak apa-apa. Karena pendidikan dia, rakyat itu seperti Lego. Tapi kalau orang itu dia anak kecil, sejak kecil itu menggembala kambing, maka kambing aja dirawat, apalagi rakyat gitu. Ini satu contoh bahwasanya ketika agama ini
terapkan di dalam pendidikan kita, maka hasilnya insya Allah maksimal. Maka kalau boleh saya memiliki fatwa, kalau seandainya boleh memiliki fatwa, maka setiap pelajar itu wajib ngingu kambing. Tapi bukan selamanya, mungkin satu generasi gitu ya, dari kambing 3 menjadi 5, itu sudah cukup untuk menanamkan jiwa kasih sayang, jiwa pengertian, kemudian jiwa kejujuran gitu ya. Wong kambing aja sing goblok, jujur sih kita sama dia, apalagi sama orang. Nah begitu, itu baru satu contoh menggembala kambing. Tapi apakah ada orang-orang yang hebat-hebat yang berpikir sampai ke situ? Jarang sekali. Pertanyaannya, apakah saya hebat? Enggak, saya sama sekali enggak hebat. Hanya membaca hadis. Tapi hadis yang kelihatannya sempurna, kelihatannya sederhana. Tidaklah setiap nabi kecuali penggembala kambing itu ternyata meruntuhkan teori-teori pendidikan yang dirancang oleh para profesor pendidikan. Karena sehebat apapun ketika korupsi selesai kok. Enggak ada gunanya pendidikannya itu. Nah, saya kira itu kembali kepada bagaimana pondok tahfidz kita ini. Semoga kita bisa membumikan Al-Quran ini kepada masyarakat secara luas. Nah, dalam perjalanan membesarkan pondok ini, pada waktu itu saya pernah pada satu dilema, persimpangan antara saya itu mengisi kajian, keluar kemana, atau saya itu nunggoni santri, atau bahasa kerennya itu angrem gitu ya bahasa kerennya. Hanya saya ngobrol sama istri, memilih untuk meninggalkan dakwah yang keluar yang banyak itu untuk fokus untuk mengerami santri. Meskipun yang di luar tidak seluruhnya kita pending, tapi masih ada beberapa gitu. Tapi inti dari kita itu lebih dari 90% adalah bagaimana mencetak para santri ini sehingga bisa kafah dalam memasukkan atau membumikan Al-Quran kepada diri mereka masing-masing. Harapannya nanti setelah Al-Quran bisa membumi kepada diri masing-masing ini, kemudian bisa menjadi terapis-terapis, bisa menjadi dai-dai yang menyampaikan Al-Quran kepada umat, bisa menjadi orang-orang yang akan menyampaikan kebenaran Al-Quran ini kepada masyarakat, sehingga maslahat yang lebih besar itu bisa kita gapai dengan banyaknya para santri yang mendalami Al-Quran di pondok pesantren ini. Banyak orang yang ketika membicarakan Al-Quran itu sebagai mukjizat, mungkin akan berfokus kepada mukjizat ini hanya kepada Nabi. Padahal Al-Quran ini tidak diberikan hanya kepada Nabi. Nabi itu, mohon maaf, hanya wasilah selain hanya kepada beliau yang cuma sendiri ini, untuk kemudian ditransfer kepada seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Artinya saya mengambil kesimpulan, Al-Quran ini juga menjadi mukjizat bagi seluruh orang yang beriman. Salah satu bukti atau beberapa bukti yang kita laksanakan di lapangan adalah ada kemudian orang-orang yang hidupnya itu menjadi selesai dengan Al-Quran. Contoh, beberapa waktu yang lalu ada seorang pengusaha restoran, dia memiliki beberapa restoran termasuk di Jogja dan ada di Semarang. Itu meminta kepada Ustadz Aufa datang gitu, dijemput, kemudian dibawa ke Semarang untuk meruqyah tempat itu yang tadinya restorannya sama sekali tidak laris karena ada mungkin gangguan. Setelah diruqyah kemudian laris. Kemudian ada juga orang yang tadinya itu dia memiliki sakit komplikasi, itu seorang guru SD Islam, kemudian datang kepada kita untuk kemudian terapi Al-Quran. Waktu kita terapi, orangnya merasa sangat gatal-gatal di seluruh tubuh. Ternyata setelah terapi mereda. Pada waktu itu, waktu kita terapi itu garuk-garuk kakinya itu sampai lecet, sampai berdarah. Itu salah satu efek dari terapi ruqyah ini. Ada seorang mahasiswa yang tadinya jalan itu agak bungkuk, jadi dia tidak bisa rukuk secara sempurna. Rukuknya itu agak berdiri kayak gini. Terapi satu kali itu sudah langsung kemudian bisa rukuk. Tapi tentu ya tidak semua orang yang datang itu mendapatkan kesembuhan secara total dan instan, melainkan ada yang Allah berikan wasilah terapi ini kemudian langsung sembuh, ada yang sembuhnya secara berangsur-angsur, tapi rata-rata lebih dari 95% mereka mengalami perubahan dalam kehidupannya setelah terapi kalibrasi Al-Quran ini. Kemudian berdasarkan pengalaman-pengalaman kita di lapangan, hampir seluruh masalah yang ada di dalam diri manusia itu berawal dari hati. Kembali kepada yang Nabi sampaikan, inna fil jasadi mudghah wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh wa idza saluhat saluhal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Jadi di dalam diri manusia itu ada segumpal daging yang ketika segumpal daging itu
rusak, maka seluruh fisiknya rusak. Tapi ketika segumpal daging itu baik, maka seluruh fisik itu akan menjadi baik. Ala wahyal qalb, dan segumpal daging itu adalah hati. Nah, pengalaman kita ketika seseorang itu sakit, entah itu kanker, entah itu asma, entah itu lupus, entah itu mengalami penyakit asma, asam lambung, terus penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi oleh medis, kemudian dia mengalami depresi dalam kehidupannya, terus hancur karirnya, atau intinya kehidupan yang sama sekali tidak diinginkan, itu berawal dari penyakit hati. Kemudian ketika tanya, apakah ada perasaan yang tidak enak di dalam hati, hampir seluruhnya 95% ke atas mengatakan iya, berawal dari sebuah kekecewaan. Kemudian kekecewaan yang menimbulkan 3 akar utama, yaitu merasa marah, merasa sedih, merasa takut terhadap kehidupan ini. Nah, kemudian perasaan-perasaan ini yang kemudian memunculkan berbagai macam masalah. Tentu nanti kalau kita kaji lebih jauh lagi akan lebih banyak mengkaji tentang bagaimana peranan alam gaib, atau kita kenal dengan istilah peranan bangsa jin dalam kehidupan manusia. Dan ini nanti ada satu sesi tersendiri untuk membahas tentang itu. Dan itu ternyata alhamdulillah bisa diselesaikan dengan terapi Al-Quran atas izin Allah. Bisa diusahakan, diikhtiarkan kesembuhannya dengan terapi karibasi Al-Quran atau terapi Al-Quran ini. Ketika seseorang bertanya, apa arti dari sebuah kemapanan? Bagi saya, kemapanan itu adalah pondasi kehidupan. Bahkan lebih penting kita membicarakan yang namanya kemapanan daripada membicarakan kemajuan atau kesuksesan. Karena kemapanan itu ibaratnya seperti pondasi dalam rumah, kemajuan dan kesuksesan itu seperti bangunan yang ada di atasnya. Ketika kita ilustrasikan yang lain, seperti kemapanan itu adalah akar, kemudian kesuksesan itu adalah batang dan ranting-rantingnya. Ketika pohon itu sudah punya akar, maka batangnya itu akan dengan sendirinya nanti tumbuh. Ketika rumah sudah punya pondasi, pondasi itu akan menentukan tingginya sebuah bangunan. Maka kemapanan itu perlu kita persiapkan dengan matang dalam kehidupan kita. Dan kemapanan itu tidak bisa didapat kecuali dengan sebuah proses yang panjang. Proses penempaan hidup melalui pengalaman-pengalaman, keilmuan-keilmuan, dan pembelajaran-pembelajaran di lapangan. Kemapanan versi saya saat ini adalah dengan Allah menganugerahkan posisi saat ini, Allah memberikan amanah satu posisi, yaitu untuk mengelola pondok pesantren ini, menjadi mudir, dan menjadi terapis founder dari terapi kalibrasi jiwa. Yang dimana kemapanan ini bukanlah sesuatu yang ujuk-ujuk dan tiba-tiba ada, melainkan berawal dari sebuah proses yang panjang, bertahun-tahun, penuh dengan dedikasi, pemikiran, pengalaman, dan usaha yang tertatih-tatih dan kegagalan yang berkali-kali. Bagi teman-teman yang memiliki masalah hidup atau merasa hidupnya sedang tidak baik-baik saja, mungkin memiliki usaha yang aneh, tidak bisa jalan, mungkin memiliki hubungan yang kurang baik, memiliki kesehatan fisik yang sudah bertahun-tahun tidak kunjung sembuh, atau memiliki gejolak jiwa seperti perasaan cemas, perasaan marah, perasaan sedih, perasaan takut yang berkepanjangan, sudah berobat kemana-mana dan belum sembuh, mungkin bisa menghubungi channel ini untuk bareng-bareng kita mengikhtiarkan kesembuhannya dengan terapi kalibrasi jiwa. Saya Ustadz Said Mubarok, bersama Al-Quran, kita hidupkan, kita bumikan Al-Quran, maka insya Allah kehidupan kita akan menjadi semakin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.